Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bapak-bapak hadirin peserta kajian Qabla Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita menyampaikan syukur yang tidak terhingga atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Diberikan kesehatan, diberikan nikmat, dan yang terutama adalah diberikan nikmat hidayah. Hidayah inilah yang merupakan nikmat karunia Allah yang paling besar kepada kita, karena menuntut kita untuk dapat menjalani tugas kehidupan kita sebagai khalifah untuk mencapai kebaikan di dunia dan terlebih lagi kebaikan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa juga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, keluarga beliau, dan para pengikut yang setia. Hadirin rahimakumullah, kajian kita hari ini masih dalam bab hudud. Hudud itu artinya hukum pidana Islam, batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar oleh umat manusia. Jadi ini sebenarnya hukum ini berlaku untuk seluruh umat manusia, akan tetapi yang mempercayai dan yang bisa mengamalkan hanyalah umat Islam atau umat yang beriman. Perkara hudud ini atau hukum pidana ini adalah hukum global. Jadi sebenarnya hukum-hukum pidana dalam Al-Quran ini bisa dielaborasi, ya, bisa dikembangkan berdasarkan dalil-dalil umum yang ada. Mungkin bapak-bapak kalau membuka kitab fikih, kok cuma segini hukum Islam itu, ya, padahal kalau hukum pidana yang lain, ya, misalnya itu berjilid-jilid babnya, ya. Nah, karena ini merupakan patokan saja, patokan yang menginspirasi atau menjadi sumber dari pelanggaran-pelanggaran pidana yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pidana zina, pidana al-qazaf, menuduh berzina, kemudian pidana khamar. Sekarang kita satu lagi pidana yang cukup berat dalam Islam, yaitu murtad. Artinya berpaling dari hidayah. Dia sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tiba-tiba entah kenapa sesuatu dan lain hal, tiba-tiba hidayah itu kemudian menghilang darinya. Inilah yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Hadirin rahimakumullah, tadi ayat yang saya baca mengatakan innaka lan tahdiya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar tidak akan bisa memberikan hidayah itu sesuai dengan kehendakmu. Man ahbabta, orang yang engkau cintai, walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Menurut kalangan ilmu tafsir, keterangan ayat ini mengatakan bahwa ini terkait dengan rasa risau, rasa resah Rasulullah SAW terkait dengan paman beliau.
paman beliau yang setengah mati membela pasang badan untuk melindungi fisik Rasulullah SAW dari gangguan kaum musyrikin, tetapi ketika diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat, beliau masih mengatakan saya mengikuti apa yang diikuti oleh mayoritas nenek moyang kami, jadi mayoritas kaum. Tetapi kalangan ahli yang lain mengatakan sebenarnya ucapan itu hanya ucapan formalitas, sedangkan hatinya beliau itu sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berbagai macam. Kalau kita umat Islam ini memang dibekali untuk dalam sehari itu minimal 19 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah berilah kami hidayah, berilah kami hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Tetapi dari berbagai sumber atau berbagai cara yang lain kita bisa mendapatkan hidayah berkat keturunan kita ya, dari orang tua kita yang sudah kecil membimbing kita, dari para guru kita, itu semua merupakan jalur dalam datangnya hidayah. Nah, ketika kita semua ini sudah memiliki hidayah, insya Allah kita, keluarga kita semua sudah mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah ini harus kita jaga, jangan sampai hilang. Ini ibarat password ya. Jaga baik-baik, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Inilah yang menjadi inti dari kehidupan kita. Kalau tidak memelihara hidayah ini atau tidak mendapatkan hidayah ini, maka habitat a'malukum, sia-sialah kehidupan kita. Kebaikan apapun yang dilakukan tanpa didasari oleh hidayah, maka itu akan menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga makanya ketika kita sholat Jumat ini selalu dipesankan menjadi rukun dari Jumat adalah ya, ittaqullah, perbaikilah takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk menjaga komunitas kita ini supaya tidak main-main dengan persoalan hidayah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam saat-saat tertentu ini ada beberapa kasus. Kalau kita lihat pada kasus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sahabat, jadi siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi kemudian beriman kepada Nabi itu dikatakan sahabat. Atau ketika seseorang mulai tertarik kepada Islam, tetapi ketika terjadi peperangan, ini kita tahu ya, Bapak sekalian, setiap peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti pasukannya lebih sedikit daripada pasukan musuh. Ketika kita melihat perang Badar 300 lawan 1000, sepertiga. Perang Uhud juga demikian. Semakin besar kaum muslimin, pasukannya semakin besar lagi pasukan musuh. Di sinilah kadang-kadang orang berkata, waduh, kalau begini kita tidak sanggup meloloskan diri. Makanya disinilah sebagian orang yang memang hatinya ini hidayahnya belum mantap, itu kemudian berseberang, menyeberang ke sana. Nah, makanya murtad ini nanti diartikan al-mufariqu lil jamaah, ya, al-mariqu lid-din, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jemaah kaum muslimin, kemudian pindah ke seberang sana. Makanya bapak-bapak pasti pernah mendengar hukum murtad itu adalah dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena posisi pada waktu itu memang ketika seseorang menyeberang ke sana, itu menguatkan pihak musuh, melemahkan pihak kita, pihak kaum muslimin. Dan ini juga berlaku dimanapun hukum perang itu ya. Ketika seseorang membelot ke tempat lain, pasti hukumannya adalah hukuman mati. Jadi murtad ini sebenarnya hukumannya itu bukan hukuman yang baru, tetapi mengikuti, menguatkan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Tentu dengan beberapa variasi. Jadi banyak cara. Kadang-kadang keimanan ini atau hidayah ini juga hilang karena faktor kemiskinan. Ya sudahlah, ini saya kasih sembako, tapi kamu saya daftar ya sebagai komunitas agama ini. Nah, ini juga adalah jalan untuk kehilangan hidayah. Nah, inilah godaan-godaan ini yang
Seharusnya kita umat Islam yang kuat ini, yang sudah mapan ini, menjaga saudara-saudara kita seperti itu. Di mana ada komunitas muslim yang kira-kira faktor ekonominya ini memprihatinkan, salurkan ke sana. Kalau zakatnya belum cukup, salurkan infaknya ke sana supaya ini menguatkan mereka untuk tidak kehilangan hidayah. Dan pahala sedekah kita yang menjaga keimanan seseorang itu atau menjadikan orang tertarik untuk menjadi muslim, insya Allah itu merupakan termasuk dalam sedekah jariyah. Selama orang ini masih terpetunjuk berdasarkan usaha kita, maka itu menjadi amal jariyah kita. Makanya misionaris itu betul gigih ya, supaya mengajak orang ke komunitas ini, karena janji-janji seperti kita juga demikian. Baik. Nah, ketika kondisi ini seseorang memilih jalan yang sesat tadi, melihat kekuatan musuh, la faqata al-yawm, tidak ada lagi kemampuan kita ini, ya, tidak ada jalan keluar, seakan-akan mau sudah depan mata, kecuali kalau dia menyeberang sebelah. Atau tadi ketika faktor kekufuran, kepakiran sudah mendera dia, wah ini kita tidak bisa makan ini. Saudara-saudara kita melupakan kita, ya sudah, ada yang ngajak kita ke sebelah, pindah. Nah inilah, ini adalah merupakan kerugian besar dan merupakan jalan syaitan. Mari kita bahas bagaimana aspek hukum dari murtad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut. Siapa yang berpaling dari agamanya, fayamut, kemudian meninggal dunia. Ini ya, kita berpacu dengan usia itu. Umur orang tiada yang tahu. Hari ini masih sehat walafiat, besok dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka ini sirna, terhapus segala amal ibadahnya, amal kebaikannya ketika di dunia, ya. Dan di akhirat, nah, amal kebaikan yang akhiratnya, wa ulaika ashabun nar, menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, menjadi kekal. Sayang sekali ketika hidayah sudah datang, kemudian oleh sebab apapun kemudian berpaling. Tentu kita lebih melihat contoh dari Bilal, ya, radhiyallahu anhu. Justru demi mempertahankan tauhidnya, dia rela sampai rela kehilangan nyawanya. Jangan dibalik, demi mendapatkan makan siang atau sesuap nasi, kemudian rela untuk menjual akidah. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin. Jadi pada dasarnya darah kita ini haram, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi tidak boleh seseorang diganggu sewenang-wenang, baik urusan nyawa maupun urusan fisik, ya. Makanya disebut la yahillu, tidak haram. Ya. Illa bi'ihda salasin, kecuali 3 hal. Jadi boleh, agama membolehkan hukum mengeksekusi 3 orang. Yang mana itu? An-nafsu bin nafsi, orang yang pernah membunuh orang lain. Jadi ini kisos, ya, nyawa balas nyawa. Kemudian wasayyibuz zani, seseorang yang sudah memiliki keluarga kemudian berzina. Nah ini juga hukumannya rajam, maka itu termasuk halal, ya, karena boleh terbunuh dalam kondisi rajam. Wal marid minad dini at-tarikul jamaah, dan yang berpindah dari agama, ya, berpaling dari agama, at-tarikul jamaah, meninggalkan jamaah pasukan kaum muslimin. Kemudian Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, menitipkan, ayyuma rajulun irtadda 'anil islami fad'uhu. Kalau seseorang, nanti murid-murid kamu di Yaman itu sudah mengatakan syahadat kemudian tergoda untuk pindah,
Bagaimana caranya? Udah panggil kembali masuk Islam. Jadi kita juga ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian rada-rada untuk pindah agama, panggil, nasihati, ajak. Ya. Fa'in ada, kalau orang ini kembali, ya maka normal lagi. Wa illa fadrib unuqahu. Kalau tidak mau maka pukul lehernya. Ini adalah istilah untuk apa? Pedang ya. Pedang menghantam leher berarti dipotong ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa situasi pada saat Nabi SAW dan para sahabat ini adalah situasi yang sangat genting. Situasi yang perseteruan antara Darul Islam dan Darul Harbi. Sana daerah musuh, sini daerah muslim. Kalau ada orang Islam menyebar ke sana, yang menyebar ke sana itu bisa dibunuh, karena dianggap mata-mata. Nah, demikian juga dengan. Jadi kalau kita kenapa kejam sekali pindah agama kok sampai dibunuh? Ya, sebenarnya konteks pindah agama yang dimaksud di sini adalah konteks penguatan Darul Harbi, kekuatan musuh dan pelemahan al-jamaah. Ya. Oleh karena itu di sini diberikan kesempatan pasti panggil. Demikian juga dengan perempuan. Kalau ada perempuan irtad dari Islam, murtad dari Islam, pada panggil lagi untuk kembali. Jadi sinilah kemudian dikatakan bahwa baik pun muslimah yang kemudian murtadah begitu, atau muslim yang murtad, kedua-duanya mendapatkan hukuman yang sama, yaitu kalau tidak mau kembali, kalau menjadi penyebab lemahnya pasukan kita, menjadi penyebab kuatnya pasukan musuh, maka itu ditebas. Nah, jadi radda ini sebenarnya berasal dari kata irtadda ya. Irtadda itu berpaling atau kembali kepada sebelumnya. Sebelumnya kan kufur, masuk Islam, kemudian irtadda kembali lagi kepada kekufuran, makanya disebut dengan murtad. Tetapi setelah ini khusus diberikan kepada kafir setelah memeluk agama Islam, kemudian kembali lagi kepada kekufuran. Bagaimana cara mengetahui bahwa ia ini kafir, murtad? Nah, ini kita bisa lihat dari niatnya. Niat itu biasanya dibentuk dalam pengakuan. Kalau saya, sorry ya, kita tidak puasa lagi. Kita sudah pindah ke sebelah yang tidak usah puasa. Kita tidak sholat lagi karena kita pindah ke sebelah yang tidak sholat lagi ya. Itu perkataan yang semakna. Jadi kalau perkataan yang mengatakan saya sudah tidak di sini lagi. Nah, jadi ucapannya mengatakan itu, ya walaupun dia sambil mengolok-olok, ya, sambil bercanda, itu tidak boleh. Jadi hal canda yang boleh yang harus kita hindari adalah canda tentang akidah ini. Jangan sembarangan mengatakan oh saya, tidak boleh. Baik. Nah, dari segi keyakinan, apa yang menyebabkan orang menjadi murtad? Antara lain mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada itu. Kita semua ini kemampuan kita, tidak ada campur tangan dari atas. Nah, ini ciri murtad ini orang. Yang harus dipanggil. Benar nggak kamu tidak percaya lagi ada Allah? Nah, itu bisa diseleksi nanti kalau kita punya kawan yang lebih. Kalau dia sungguh-sungguh mengatakan tidak ada lagi Tuhan di atas itu, nah ini sudah murtad. Menyatakan bahwa tidak ada nabi-nabi dan rasul, tidak ada nabi itu. Semuanya manusia biasa. Tidak ada hadis, tidak ada khabar, tidak ada asar. Wah, ini juga mencerminkan kekufuran. Atau mendustakan bahwa tidak ada Nabi Musa, tidak ada Nabi Isa. Nah, padahal ini hanya sub dari keimanan kita kepada para nabi. Ketika dia mengkufuri salah satu dari Nabi dan Rasul yang ke-5 itu, dan itu juga kekufuran. Tetapi selain daripada yang ke-5, Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman kita, ada dong Nabi lain namanya ini, saya katakan saya kayaknya enggak sependapat ya, itu enggak apa-apa. Asalkan jangan yang 25 ini. Menghalalkan yang haram secara ijma. Jadi kesepakatan umat Islam mengatakan ini haram sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, ini halal, ini haram. Dia sebaliknya, dia mengatakan zina itu halal. Wah, ini canda-canda
ini sudah mutlak keharamannya, kesepakatan Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Jadi ketika seseorang atau sekelompok orang menghalalkan zina, maka itu sudah kufur, termasuk liwat, ya, itu antara sesama jenis khamar. Makanya ada juga yang bilang, ya, kalau mau melanggar silahkan melanggar, tapi jangan ingkari. Ya saya melanggar ini, dong. Nah itu lebih ringan hukumannya, tetap dihukum, tidak ada istilah. Karena ini adalah hak. Dulu kita bahas khamar 80 kali cabut. Nah mendingan begitu 80 kali cabut daripada mengatakan ini halal, minuman ini halal, maka ini hukumannya lebih berat lagi. Karena at-tariqu lid-din. Termasuk zulm. Boleh saya menganiaya siapapun, saya ini berkuasa, saya bisa memukul siapapun, saya bisa memperlakukan sebenarnya, ini juga tanda-tanda kekufuran. Atau mengharamkan yang halal, jual beli, kita bebas berjual beli, tidak boleh jual beli sudah itu. Atau nikah, mengharamkan nikah, itu juga. Jadi jangan sekali-sekali kita bermain-main dengan yang halal dan yang haram. Kalau memang halal, jangan halalkan. Kalau memang haram, kalaupun kita tidak suka melakukannya silahkan, tapi jangan memfatwakan atau mengkampanyekan bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, padahal tidak. Mengingkari hal yang wajib secara ijma seperti Jumat salat. Nah, kami punya aliran sholat zuhurnya 6 rakaat, nah ini kufur juga ya. Atau sebaliknya 3 saja. Jadi mengurangi atau menambah rakaat itu juga alamat kekufuran. Meyakini wajibnya sesuatu yang tidak wajib, nah itu juga keliru ya, terlalu apa? Jadi kita punya salat fardu 5 waktu ditambahin sama dia. Nah ini bukan juga fardu, malah itu bukan fardu, tidak boleh. Tetap yang lain selain fardu ini adalah al-masnunah yang disunahkan. Atau menyatakan bahwa besok saya mau pindah agama. Nah itu juga sudah ya, jadi dia sudah kemana-mana. Atau melakukan dirinya, saya nggak tahu ini ya, apakah masih bisa bertahan dalam agama ini atau tidak. Ini juga tanda-tanda. Jadi bagus sekalian, agama kita ini, hidayah kita ini adalah sesuatu yang sakral, benda pusaka. Banyak pusaka yang kita punya, pusaka yang paling utama untuk kita jaga ini adalah hidayah agama kita. Nah, dari segi tindakan, melempar atau menghina Al-Quran ini juga boleh. Melemparkan, menghina Al-Quran, bahkan menghinakan kitab hadis. Ini bukan Al-Quran, kitab hadis. Ini ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Di mana ditaruhnya? Taruh di gudang bekas WC. Mahal, ini bahaya. Ya, jadi penghargaan kita terhadap Al-Quran juga penghargaan kita terhadap Al-Hadis. Dan yang paling kelihatan adalah sujud kepada selain Allah. Ada orang sujud kepada matahari, tetangganya mungkin beda agama lain, tunduk-tunduk pada matahari, ikut-ikutan tunduk-tunduk pada matahari. Nah itu juga merupakan ciri daripada kekufuran. Ada istilah-istilah yang mirip ya. Murtad tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada zindik. Zindik ini karena dijadikan istilah oleh para ulama kita, seseorang yang menampakkan keislaman tetapi sebenarnya dia tidak Islam. Zindik ini juga hukumnya kufur karena memang dasarnya itu tidak muslim. Kemudian dalam kitab yang kita kaji ini ternyata Bapak Ibu sekalian as-sahir, tukang sihir. Tukang sihir ini juga dianggap kufur. Jadi jangan coba-coba ke gunung, belajar guna-guna, belajar santet, belajar ini, itu menghilangkan agama kita. Karena pernah kita juga coba observasi, ternyata memang perjanjiannya itu luar biasa. Ini perjanjian dengan makhluk gaib itu sudah memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah asab, pencaci, pencela agama. Nah, itu juga dihukumkan sama ya. Kata-kata yang menghina juga kepada Allah, kepada Rasulnya, ini pasal-pasal penghina agama ini. Nah, tapi kita harus bijak, betul ini penghinaannya seperti apa ya. Jangan belum diklarifikasi sudah main hakim sendiri. Apa syarat sahnya riddah? Ada 2.
Yang pertama berakal. Jadi dia sudah normal seperti kita ini. Akalnya bagus ya. Yang biasa normal. Bisa menyetir mobil, bisa naik sepeda, bisa main HP, itu normal. Kalau kata-kata tadi atau perbuatan tadi diucapkan oleh orang yang berakal ini, maka dia sah. Tapi kalau orang gila, tidak termasuk. Dia gila. Makanya memang kalau aparat kita ketika terjadi tindak pidana misalnya mendatangkan psikolog dulu, periksa jiwanya dulu. Karena memang agama kita begitu. Pelanggar-pelanggar hukum ini harus dipastikan dia tidak gila. Kalau gila, apapun dosanya itu tidak bisa. Rupiah kalau karena kalau ini kewajiban ini tidak mampu kepada mereka. Ya. Apakah balik atau tidak? Ini beda pendapat. Ya, kalau Syafi'i mengatakan harus balik dulu. Jadi kalau masih mumayyiz, ya, itu belum sah dia ridahnya. Tapi kalau sudah balik, baru sah untuk diproses ridahnya. Ya. Baik, kemudian syarat yang kedua adalah pilihan sendiri, tidak dipaksa. Jadi kalau ada seorang dia mengucapkan itu ternyata terpaksa, dipaksa oleh seseorang. Nanti kalau kamu tidak begini, ente habis. Bahaya. Jadi walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tapi kondisinya terpaksa, dipaksa oleh pihak atau personal yang lain, maka itu tidak bisa diproses. Ya, dia dianggap tidak memenuhi syarat untuk dihukum riddah. Nah, lalu apa hukumannya? Bapak Ibu sekalian, memang hukum yang ada dari dulu sampai sekarang dan kita fikih murtad ini adalah hukumnya bunuh. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah SAW, "Mambadala dinahu faqtuluh." Kalau orang sudah mengganti agamanya. Nah, tapi sekali lagi tadi saya sampaikan di awal bahwa kondisi kita ini pada zaman Nabi berbeda dengan kondisi kita sekarang. Pada zaman dulu itu hilangnya satu orang Muslim menjadi kufur, pindahnya satu orang ke sebelah, itu sangat merugikan pasukan. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan orang sudah pada cuek-cuek semua, sudah tidak peduli lagi ya. Nah, mungkin, ini kita serahkan kepada hakimnya. Ya, tetapi sebelum itu jangan kita mengatakan begitu dia mengatakan kufur langsung tes selesai. Anda boleh istitabah, harus diberi kesempatan untuk bertaubat. Iya. Bahkan menurut jumhur ulama 3 kali kesempatan. Hari ini coba tanya sana baik-baik, benar nggak mau pindah ke sebelah? Ya. Benar, ya udah balik lagi. Biarkan beberapa waktu. Tanya lagi, itu beri kesempatan. Nah, begitu hari alternatif yang ketiga diberikan, ini yang ketiga ya, kalau Anda masih tidak mau balik, ini hukumannya begini. Kasih saya waktu berpikir 1 minggu. Kalau dia tidak waktu untuk berpikir, kasih waktu berpikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita melihat kenapa hudud pidana Islam ini begitu kejam, karena kita tidak melihat detail prosesnya dari ulama-ulama kita. Kita hanya melihat kesimpulannya saja, ini hukumnya, ini. Padahal prosesnya panjang itu. Kalau bertaubat, hakim bisa mengurangi hukuman. Baik. Jadi wajib memberikan kesempatan untuk kembali. Kesempatan ini diberikan sebelum sanksi dijatuhkan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah siapa yang mengeksekusi? Siapa yang mengeksekusi murtad ini? Jangan kita merasa, saya menemukan orang menginjak-injak Quran, langsung eksekusi sendiri. Tidak boleh, ini harus dilaporkan. Jadi larangan main hakim sendiri itu berlaku dalam pidana Islam sebagaimana berlaku pada pidana nasional kita. Ya, dia mengatakan kalau pidana polisi itu biarkanlah proses, tapi ini kan pidana agama, menghina agama, habiskan, tidak bisa. Ya, berikan dia waktu dan seterusnya, dan yang boleh melaksanakannya adalah imam, yang boleh melaksanakan eksekusinya adalah pemerintah.
Imam ya, pada dalam itu namanya al-imam. Ya, bukan imam kita, imam besar kita. Oh, panggil Pak Imam besar yang mengeksekusi, bukan. Yang dimaksud al-imam dalam fikih ini adalah pemerintah, ya. Bukan imam masjid. Jadi jangan kita yang melakukan, laporkan kepada pemerintah, imam, pemimpin kita, mereka lah yang mengeksekusi. Baik. Bagaimana kalau terlanjur? Aduh, maaf Pak, terlanjur tadi saking gemesnya melihat dia menginjak Allah, menghina Al-Quran, saya habisi saja. Nah, menghabisi atau mengeksekusi sendiri ini hukumannya takzir. Jadi bukan kisos. Kenapa? Karena memang ada dalil ya, atau ada alasan untuk itu. Ya. Nah, bagaimana dengan hartanya? Jadi singkat saja Bapak Ibu sekalian, bahwa harta yang diperoleh selama masih muslim maka dia itu adalah milik ahli waris. Tapi harta yang diperoleh ketika menyeberang ke pihak musuh, jadi pindah ke musuh tapi dibayar upetinya. Kamu pindah ke sini, saya bayar sekian miliar. Nah, harta yang diperoleh dari perpindahan itu atau yang diperoleh ketika dia sudah menyeberang sana itu menjadi milik umat Islam. Ketika ketangkap, serahkan kepada Baitul Mal. Jadi dia tidak diwariskan. Tapi mana yang diwariskan adalah harta sebelum dia bermasalah. Itu milik ahli waris. Baik. Nah, dalam ilmu waris ada satu lagi kuncinya, bahwa tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Jadi kalau dia kufur, maka dia tidak bisa mewariskan. Non muslim tidak bisa mewarisi kepada Islam. Tapi ini kita serahkan kepada hakim. Kita serahkan kepada hakim karena ada harta yang dia peroleh ketika dia masih Islam. Jadi jangan dipukul rata. Ini sudah pindah agama mereka. Nah, jadi kesimpulannya adalah sekalian, ridda adalah berpalingnya seseorang dari agama ditandai dengan unsur permusuhan. Yang ada permusuhan di sana, ada pelemahan terhadap umat Islam dan penguatan kepada pihak musuh. Sanksi hukum terberatnya adalah sanksi hukum terberatnya adalah dibunuh. Ya, tetapi ini tergantung kepada hakim, bisa juga ditakzir ya. Jadi kalau dilihat ini komitmennya tidak begitu kuat, maka ini tergantung kepada hakim. Jika dia meninggal, maka hartanya sebagian menjadi milik ahli waris, sebagian menjadi faid, ya, menjadi milik umat Islam yang normal untuk digunakan dalam Islam. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Insya Allah pada bulan yang akan datang kita lanjutkan lagi kepada pembahasan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.